Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Berikut nama-nama anggota kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun, karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Untuk dapat menyusun anggaran produksi, dibutuhkan berbagai data dan informasi berikut. Yang pertama, estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Dan yang kedua, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Dan yang terakhir, estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Lalu selanjutnya di sini ada format anggaran produksi. Yang pertama ada anggaran produksi pada PT X untuk periode X, memiliki akun penjualan per unit, di mana informasi tentang jumlah unit yang direncanakan dijual pada periode anggaran diperoleh dari anggaran penjualan, lalu ditambahkan dengan persediaan akhir barang jadi, diperoleh dari kebijakan pengadaan persediaan yang ada di perusahaan. Biasanya tingkat persediaan akhir barang jadi yang ingin disimpan oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualan barang jadi yang untuk bulan berikutnya. Lalu menghasilkan jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Jumlah unit rencananya akan dijual ditambahkan dengan unit dalam persediaan akhir barang jadi akan menjadi total unit barang jadi yang dibutuhkan selama satu periode anggaran. Lalu dikurangi dengan persediaan awal barang jadi. Jumlah persediaan awal barang jadi dapat diperoleh dari persediaan akhir barang jadi tahun lalu. Persediaan akhir barang jadi suatu periode akan menjadi persediaan awal barang jadi periode berikutnya. Lalu akan menghasilkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Jumlah unit barang jadi yang akan diproduksi dalam satu periode anggaran diperoleh dengan mengurangi jumlah barang jadi yang dibutuhkan dengan persediaan awal barang jadi. Selanjutnya, anggaran produksi untuk periode lebih dari 1 bulan. Jika perusahaan ingin menyusun anggaran produksi yang mencakup waktu lebih dari 1 bulan, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Persediaan akhir barang jadi di 1 bulan akan menjadi persediaan awal barang jadi di bulan berikutnya. Sebagai contoh, persediaan akhir barang jadi bulan November 2008 akan menjadi persediaan awal bulan di Desember 2008. Yang kedua, persediaan akhir barang jadi di bulan terakhir dalam satu periode akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi periode tersebut. Misalnya, jika anggaran produksi dibuat untuk bulan Juli, Agustus, dan September, maka persediaan akhir bulan September akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi yang mencakup 3 bulan tersebut, Juli, Agustus, September. Begitu sebaliknya. Berikut merupakan contoh anggaran produksi untuk periode lebih dari 1 bulan. PT Sehati Indah ingin menyusun anggaran produksi kuartal ketiga di tahun 2008, Juli sampai September untuk boneka unyil. Berikut ini adalah rencana penjualan boneka unyil untuk 3 bulan. Pada bulan Juli, terdapat penjualan 7.000, Agustus 8.000, September 10.000. Selama tahun 2008, PT Sehati Indah ingin agar tingkat persediaan awal barang jadi setiap bulannya adalah 1.000 unit. Jadi, jumlah persediaan akhir dan persediaan awal barang jadi adalah tetap 1.000 unit. Dengan penyelesaian, pada bulan Juli, penjualan sebesar 7.000 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 1.000, lalu setelah ditambahkan, dapatlah jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 8.000. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 1.000, lalu kita dapatlah jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 7.000. Sama halnya dengan bulan Agustus dan September. Kebijakan tingkat produksi. Dalam menyusun anggaran produksi untuk periode anggaran lebih dari 1 bulan, perusahaan seringkali ingin memiliki jumlah produksi yang sama untuk setiap bulannya. Pertimbangannya adalah 1. Perusahaan ingin memperoleh biaya produksi yang sama untuk setiap bulannya. 2. Jumlah pegawai pabrik cenderung tetap setiap bulannya, maka jumlah produksi tiap bulan yang stabil akan lebih tepat digunakan.
ketiga, mesin akan berproduksi lebih efisien jika tingkat produksi lebih stabil setiap bulannya. Misalnya, diasumsikan perusahaan berencana memproduksi barang jadi sebesar 2.400.000 selama 1 tahun ke depan. Jika perusahaan mengadopsi kebijakan stabilisasi produksi, maka jumlah yang harus diproduksi setiap bulannya untuk tahun ke depan adalah produksi per bulan sama dengan jumlah produksi 1 tahun dibagi 12 bulan. Maka produksi per bulan sama dengan 2.400.000 unit dibagi 12 bulan. Jadi produksi per bulan sama dengan 200.000 unit. Kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Kebijakan stabilisasi persediaan dapat ditetapkan untuk perusahaan yang tidak menginginkan tingkat persediaan berfluktuasi secara berlebihan setiap periode yang tercakup dalam anggaran. Kebijakan stabilisasi tingkat persediaan juga menjamin bahwa kenaikan atau penurunan persediaan terjadi secara bertahap dalam setiap periode. Perusahaan yang memiliki ruang penyimpanan persediaan yang terbatas atau menghadapi biaya sewa gudang yang tinggi cocok untuk menerapkan kebijakan ini. Dan yang terakhir, kesimpulan. Anggaran adalah suatu rencana keuangan untuk periode tertentu, baik bulanan, tribulanan, atau tahunan. Anggaran produksi atau production budget adalah rencana atau perkiraan jumlah produk yang dibutuhkan untuk produksi oleh organisasi selama satu periode. Anggaran produksi sangat berguna untuk koordinasi kerja, pedoman kerja, dan juga pengendalian kerja produksi. Seluruh level manajer di tim produksi harus bisa bekerja berdasarkan dengan anggaran produksi. Jadi, secara umum fungsi anggaran produksi ini adalah sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian pekerjaan, dan juga pengawasan pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Dasar pembuatan anggaran produksi adalah anggaran penjualan. Dalam praktiknya, seringkali terdapat kebijaksanaan tertentu yang diterapkan untuk menyusun anggaran produksi ini. Dalam kebijaksanaan atau metode ini, produksi pada setiap periodenya diasumsikan konstan atau stabil.